saya Sajiko Edayanto dari kelas 11 FLB 3 nomor absen 29. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas proyek listening 1 yang membuat video analisis. Kali ini saya memilih makanan tahu gimbal. Alasan saya memilih makanan tersebut karena tahu gimbal memiliki perpaduan rasa yang unik dan kaya. Kombinasi tahu goreng garing, udang gimbal renyah, bumbu kacang yang gurih dengan sentuhan manis petis udang, serta kesegaran kol dan toge menciptakan sensasi rasa yang sulit dilupakan. Satu porsi tahu gimbal sudah mengandung berbagai nutrisi penting, terdapat protein, karbohidrat, serat, serta vitamin dan mineral lainnya. Jadi dengan satu porsi saja Anda sudah mendapatkan makanan yang cukup lengkap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih tahu gimbal itu, bagaimana sejarahnya, dan apa keunggulan atau kelemahan dari tahu gimbal. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke topik yang akan kita bahas yuk. Tahu gimbal adalah salah satu hidangan khas Semarang yang sangat populer. Perpaduan unik antara tahu, lontong, bakwan, gimbal atau udang goreng tepung, dan bumbu kacang yang kaya akan rasa membuat hidangan ini begitu menggugah selera. Namun, tahukah kamu dari mana asal-usul nama gimbal dan bagaimana sejarahnya perjalanan hidangan ini? Nama gimbal sendiri berasal dari kata gimbal dalam bahasa Jawa yang mengacu pada udang yang digoreng tepung. Udang goreng tepung yang berukuran besar dan lebar inilah yang menjadi ciri khas dari tahu gimbal. Jadi sebenarnya gimbal itu adalah udang goreng tepung yang renyah dan gurih. Meskipun tidak ada catatan sejarah yang sangat detail mengenai tepat kapannya tahu gimbal pertama kali dibuat, namun diperkirakan hidangan ini sudah ada sejak abad ke-19. Pada masa itu, Semarang merupakan kota pelabuhan yang sangat ramai dan menjadi pusat dagangan. Berbagai pengaruh budaya termasuk kuliner bercampur baur dari kota ini. Awal mula kemunculan tahu gimbal diperkirakan berasal dari kalangan masyarakat Semarang sendiri. Mereka menciptakan hidangan ini sebagai salah satu variasi makanan sehari-hari. Namun karena rasanya yang unik dan lezat, tahu gimbal kemudian menyebar dan menjadi sangat populer di kalangan masyarakat luas, termasuk kalangan penjajah Belanda. Seiring berjalannya waktu, tahu gimbal mengalami berbagai perkembangan, mulai dari variasi rasa, penyajian, hingga tempat penjualannya. Saat ini, tahu gimbal sudah menjadi salah satu kuliner khas Semarang yang sangat dikenal dan banyak dijumpai di berbagai daerah Indonesia. Selain memiliki rasa yang enak, tahu gimbal memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sumber protein nabati dari tahu sebagai bahan utama tahu gimbal. Lalu yang kedua, kaya akan serat dari kol dan tauge yang menjadi pelengkap tahu gimbal. Serat membantu pencernaan, menjaga kesehatan usus, dan membuat kita merasa kenyang lebih lama. Yang terakhir, ada kalsium baik. Tahu dan gimbal mengandung kalsium yang penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Namun, seperti makanan lainnya, tahu gimbal juga memiliki beberapa kelemahan atau hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kandungan lemak. Bumbu kacang yang menjadi ciri khas tahu gimbal seringkali dibuat dengan santan dan kacang tanah yang digoreng. Kombinasi ini dapat meningkatkan kandungan lemak, terutama lemak jenuh dalam hidangan. Minyak goreng juga menjadi kelemahan dari tahu gimbal karena proses menggunakan tahu gimbal juga menambah kandungan lemak dalam hidangan. Yang kedua, kandungan gula. Bumbu kacang biasanya ditambahkan gula untuk memberikan rasa manis. Konsumsi gula berlebihan dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah dan berisiko menyebabkan diabetes. Yang ketiga, higienitas. Kualitas kebersihan tempat penjualan tahu gimbal dapat mempengaruhi kesehatan konsumen. Jika tempat penjualan tidak bersih, maka risiko kontaminasi bakteri atau virus akan meningkat. Halo teman-teman, jadi kali ini saya akan menunjukkan analisis data tentang tahu gimbal yang ada di kota Semarang. Kira-kira berapa banyak ya? Nah, ini ada contoh maps yang terdeteksi di Google. Ada banyak sekali, hampir ratusan tahu gimbal yang ada jualan di kota Semarang. Kita kali ini menuju ke Jalan Menteri Supomo yang ada di depan TIK. Itu kan banyak sekali tuh yang jualan tahu gimbal. Nah, salah satunya ada tahu gimbal Bang Arif. Nah, tahu gimbal Bang Arif ini berada di Jalan Menteri Supomo, 8KB, depan BRT SMA 1 Semarang. Untuk nomornya sudah tertera di bawah itu.
Setelah ke tahu gimbal Bang Arif, ada juga loh tahu gimbal lainnya. Kita beralih ke daerah Universitas Diponegoro. Di situ juga banyak loh ternyata yang jualan tahu gimbal. Walaupun lokasinya dekat dengan universitas, namun banyak juga ternyata yang jualan tahu gimbal. Nah, kali ini saya akan beralih ke tahu gimbal. Siapa ya kira-kira? Dari rating yang paling banyak yaitu Tempat Magelang dan tahu gimbal Abi. Berada di Jalan Jati Raya nomor L3 Serondol Wetan, Kecamatan Bayumane, Kota Semarang. Untuk jam operasionalnya dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Untuk nomornya sudah tertera di atas, dan ini dia menunya. Ada ketupat tahu gimbal, ada es kopior, es teh, dan masih banyak lagi. Setelah dari Universitas Diponegoro atau Tembalang, kita beralih ke Tlogosari. Nah, di sini di Tlogosari juga banyak sekali yang berjualan tahu gimbal. Salah satunya ada tahu gimbal Surya Rizky. Nah, Surya Rizky ini memiliki 2 cabang, teman-teman. Yang cabang pertama berada di Jalan Tlogosari Raya nomor Kelurahan Tlogosari Kulon. Nah, operasionalnya itu dari jam setengah 11 pagi hingga 9 malam. Untuk harga per porsinya mulai dari 1.000 hingga 25.000. Untuk pemesanannya bisa lewat GoFood atau marketplace lainnya. Nomornya sudah tertera di atas 081238263066. Untuk jam biasanya yang rame-ramenya itu dari jam 6 hingga jam 7 malam. Ini ada menunya yaitu lontong tahu atau gimbal, ada teh anget, es teh manis, dan masih ada es lainnya. Lalu kita bertuju pada review. Ya, reviewnya di sini sudah ada 247 review. Wow, sudah terbuktikan berarti seenak apa tahu gimbal di Surya Rizky ini. Nah, kita baca yuk. Ini reviewnya. Akhirnya nemu tahu gimbal enak deket rumah, bumbunya sedikit keencelan menurut saya. Tapi rasanya sudah mantap dan enak. 18.000 udah dapet telur sekupuk. Yang kedua ada rasanya nggak perlu dilakukan, bintang 5. Semua elemen food, service, tempatnya bersih, rasanya enak, bumbu kacangnya mantap, sempurna, harganya sesuai, gak murah dan gak mahal, walaupun parkirnya gak terlalu luas tapi oke banget, highly recommend food tahu gimbal. Wow, dapat 5/5 loh guys, berarti kan seenak itu gak sih? Yang ketiga ini reviewnya ada murmur and enak, lontong tahu gimbal, telur ceplok and kerupuk udang, bumbu kacang sesuai selera. Malah bumbu kacangnya mirip lontong tahu Blora dengan ciri khas manis air kecap and bawang. Wow. Dan masih banyak lagi review-review lainnya. Jadi kita nggak perlu ragu lagi nggak sih untuk coba tahu gimbal Surya Rizky ini? Karena sudah pasti enak. Reviewnya pun sudah 200 lebih orang sudah mereview itu, dan tidak hanya ada 1 cabang, melainkan ada 2 cabang. Nah, yang cabang kedua ini ada di Jalan Nogososro, Tlogosari Kulon, Kecamatan Madurungan, Kota Semarang. Untuk jam operasionalnya sendiri sedikit agak berbeda. Yang di cabang kedua mulai jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Nah, kalau untuk tahu gimbal Surya Rizky ini ada di seperti ini ya guys, tempatnya ini fotonya tepat ya, tahu gimbalnya itu. Ratingnya pun juga sudah 5,0. Jadi sudah terbukti gak sih? Kita harus cobain. Setelah kita lihat analisis data dari Google Maps, kita masuk ke peluang bisnis dan ulasan yuk. Peluang bisnis dan ulasan tahu gimbal. Peluang bisnis tahu gimbal. Tahu gimbal ini merupakan hasil akulturasi dari berbagai budaya, baik budaya lokal Semarang maupun kuliner Nusantara. Budaya lokal yaitu karena kreativitas masyarakat Semarang dalam mengolah makanan menjadi salah satu faktor utama terciptanya tahu gimbal.
Selain itu, ada pengaruh dari budaya kuliner. Tahu, udang, dan berbagai bumbu yang digunakan dalam tahu gimbal juga merupakan bahan-bahan yang umum digunakan dalam masakan Nusantara lainnya. Tetapi saya memiliki beberapa inovasi nih. Yang pertama, bagaimana kalau untuk bumbu kacangnya disangrai supaya mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Lalu yang kedua, untuk kecapnya diganti dengan kecap Tropicana Slim. Karena kalau pakai kecap biasa, orang yang memiliki diabetes jadi ragu untuk mencoba. Jadi kita pakai Tropicana Slim. Ya, walaupun memang harganya cukup mahal. Yang ketiga, kita tidak menggunakan micin. Namun orang yang memiliki diabetes jadi bisa mencobanya juga. Peluang untuk mendapatkan laba. Tahu gimbal memiliki peluang keuntungan yang menjadikan karena modal awalnya sangat terjangkau, permintaan pasarnya stabil, dan harga jual relatif murah dengan margin keuntungan yang baik. Dengan strategi yang tepat, seperti memilih lokasi yang strategis, melakukan promosi, dan menjaga kualitas rasa serta pelayanan, usaha ini dapat menarik pelanggan dan mendatangkan laba secara konsisten. Variasi menu juga bisa menambah daya tarik, meningkatkan peluang keberhasilan jangka panjang. Kelangsungan hidup usaha tahu gimbal dapat dipertahankan dengan menjaga kualitas produk, berinovasi pada menu, serta adaptif terhadap tren pasar. Strategi lokasi, promosi yang konsisten, pengelolaan keuangan yang baik, dan pelayanan yang memuaskan juga penting dalam membangun loyalitas pelanggan. Dengan strategi ini, usaha tahu gimbal memiliki peluang besar untuk bertahan dan berkembang. Kemudahan untuk didirikan usaha ini. Pendirian tahu gimbal menawarkan banyak kemudahan, seperti modal awal yang terjangkau, proses produksi yang sederhana, dan permintaan pasar yang stabil. Usaha ini dapat dimulai dari skala kecil dengan lokasi dan penjualan yang tinggi. Selain itu, promosi melalui media sosial memberikan kesempatan untuk menjangkau pelanggan lebih luas tanpa biaya besar. Nah, setelah kalian lihat atau simak video sebelumnya, untuk kesimpulan dari data analisis di atas, tahu gimbal adalah makanan khas Indonesia khususnya dari Jawa Tengah yang terbuat dari tahu goreng, bakwan udang atau gimbal, dan bumbu kacang. Hidangan ini memiliki rasa gurih, renyah, dan sedikit pedas, serta sering disajikan dengan pelengkap seperti kol, timun, dan kerupuk. Tahu gimbal menunjukkan bahwa usaha ini memiliki potensi yang baik dengan modal awal yang terjangkau, permintaan pasar yang stabil, dan peluang untuk berkembang melalui inovasi produk serta pemasaran yang tepat. Makanan ini memiliki daya tarik yang kuat, terutama di kalangan konsumen yang menyukai makanan tradisional. Selain itu, terlintas dalam skala usaha dan pemilihan lokasi yang strategis dapat mendukung kelangsungan dan pertumbuhan usaha tahu gimbal. Namun, persaingan yang ketat dan biaya pengelolaan yang baik perlu diperhatikan agar usaha masuk. Jadi begitulah sejarah tahu gimbal, deskripsi singkat tahu gimbal, hingga peluang usaha untuk tahu gimbal. Sekian dari saya, Sajika Dayanto. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. See you!